Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita menaikkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam presentasi dalam pertemuan Zoom, dalam diskusi lewat Zoom, lewat video. Dan terima kasih untuk Bu dosen pengampu kita, yaitu Bu Ganda Hijra Selaras, dan rekan-rekan semua yang telah hadir. Tanpa memperpanjang kata-kata lagi, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Yusuf Alhamdani sebagai moderator, dan rekan saya, Nisa Soraya Davlia dengan NIM 2303155. Saya Silinova dengan NIM 2301302. akan mempresentasikan materi yang yaitu reinforcing supporting tissue and transporting tissue, atau jaringan penyokong dan jaringan transport, jaringan pengangkut. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Srinova, kepada Srinova dipersilakan. Nova. Mungkin untuk materi ini akan dibacakan saja oleh Sora. Kepada Sora dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reinforcement network. Yang pertama adalah Collenchyme tissue atau jaringan Collenchyme. Collenchyma is the outermost part of the stem cortex. Collenchyma is plastic, consists of living cells that are slightly elongated and have thick walls, and contains chloroplast. Collenchyme is found in stems, leaves, flowers, fruit, and roots. Jadi, jaringan Collenchyme ini merupakan bagian terluar dari korteks batang. Collenchyme bersifat plastik, terdiri atas sel-sel hidup agak memanjang, berdinding tebal, serta mengandung kloroplast. Collenchyme ini juga bisa ditemukan pada batang, daun, bunga, buah, dan akar. Selanjutnya adalah bentuk jaringan Collenchyme. Contohnya pada gambar pertama ada jaringan Collenchyme pada batang bunga matahari dan ada jaringan Sclerenchyme pada buah pir. Selanjutnya karakteristik dari jaringan Collenchyme. Characteristics of Collenchyme tissue. First, the presence of living cells. 2, high cellulose content in cell walls. Third, the cell wall is thickened only at the corner of the cell. 4, cells elongate axially. And 5, living protoplast. Karakteristiknya yang pertama adalah adanya sel hidup, kandungan selulosa yang tinggi pada dinding sel menebal hanya pada bagian sudut sel memanjang secara aksial, dan protoplasnya hidup. Next is a function. First, provide support to the growing area of the plant. 2, provides flexibility and tensile strength to planting tissue, allowing plants to bend. 3, allow plants parts to grow and elongate.
Jadi fungsinya ada beberapa. Yang pertama, memberikan dukungan pada area tumbuh tanaman. Yang kedua, memberikan kelenturan dan kekuatan daya tarik pada jaringan tanam sehingga tanaman dapat ditepuk. Dan yang ketiga, memungkinkan bagian tanaman tumbuh dan memanjang. Next is types and forms of collenchyma tissue atau jenis dan bentuk jaringan collenchyma. According to the type of wall thickness, collenchyma can be divided into several types as follows. First, lamellar collenchyma is tissue that has thickened part of the cell wall spreads, found in stems or leaves. Two, annular collenchyma is tissue whose cell walls thicken evenly, found in the leaves of coruscant vines, evenly found in carrot leaves and vines. 3. Angular collenchyma is tissue that has thickened at the corners, found in celery leaves. 4. Lacunar collenchyma is a network that experiences thickening on the surface of the intercellular space found on the surface of the cell spatial. Jadi menurut jenis ketebalan dindingnya, collenchyma ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah collenchyma lamellar atau collenchyma pipe, yaitu jaringan yang bagian dinding selnya menebal menyebar, terdapat pada batang atau daun. Yang kedua adalah collenchyma annular, yaitu merupakan jaringan yang dinding selnya menebal secara merata, terdapat pada daun wortel dan tanaman merambat, yaitu merata. Dan selanjutnya yang ketiga adalah collenchyma angular atau collenchyma sudut, yaitu jaringan yang menebal pada bagian sudutnya, contohnya terdapat pada daun seleri. Yang keempat adalah collenchyma lanular, yaitu merupakan jaringan yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antarsel, contohnya terdapat pada permukaan ruang sel. Jadi ini adalah gambar dari tipe-tipe jenis dan bentuk pada jaringan collenchyma tersebut. Jadi kita bisa lihat pada jenis jaringan collenchyma yang pertama ada tipe sudut atau angular, pada gambar B tipe lempeng atau lamellar, yang C tipe cincin atau anular, dan yang D tipe tubular atau lakunar. Next is thickening of the collenchyma cell walls atau penebalan dinding sel collenchyma. Collenchyma cells have thick walls that are especially thick at the corners. The uneven thickening of collenchyma cells walls is due to the irregular formation of cellulose and pectin. The thickening of the cells gives the collenchyma tissue the strength to support the body. Jadi sel collenchyma ini memiliki dinding yang tebal dan sangat tebal di bagian sudutnya. Penebalan dinding sel collenchyma yang tidak merata itu disebabkan oleh pembentukan selulosa dan pektinnya yang tidak teratur. Selain itu, penebalan sel pada jaringan collenchyma ini memberikan kekuatan pada jaringan collenchyma untuk menopang tubuhnya. Ini adalah gambar dinding sel collenchyma yang menebal. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan collenchyma. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sora untuk materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Srinova, kepada Srinova dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Oke, next materi selanjutnya yaitu collenchyma tissue atau jaringan collenchyma. Collenchyma tissue, the tissue known as collenchyma is a tissue that can with cell and system circular movement. In particular, mesin melekat dan dikat perangkat as proses growing and developing akan konten collenchyma tissue melalui and juga open from proses collenchyma cell. Jadi maksudnya itu adalah jaringan ini adalah jaringan yang tersusun dari sel somatik dan seluruh bagian dinding selnya itu mengalami penebalan sehingga dindingnya itu menjadi tebal dan kuat.
jaringan ini terdapat pada tanaman monokotil atau dikotil yang sudah dewasa. Jadi dia itu sudah bertumbuh tinggi dan berkembang, dan jaringan ini seringkali mengandung jaringan steroid dan juga serabut. Next characteristic, the shell the shell are narrow, thick, and usually poised above soil. It can consist of the cells as no longer open for the next the nucleus is absent, and hence the tissue consists of the cell of epithelial growth as a secondary wall that is still fully and contaminating. Hence, the cell walls are uniform thickness with mean and sometimes shortly such as cell particular organ action. Next, the cell in the field, the cell is often enjoyed in the wall. The lamella of the wall, the pure agent cells are particularly concentrated. Jadi karakteristik dari Florence ini yang pertama itu selnya panjang, sempit, tebal, dan mengalami mutasi. Biasanya itu mungkin pada kedua titiknya. Kemudian terdiri dari sel-sel mati yang tidak lagi mengandung protoplasma. Kemudian nukleusnya itu tidak ada, dan karena jaringan ini terdiri dari sel-sel mati. Kemudian tidak mengalami pertumbuhan, mempunyai dinding sekunder yang tebal, kenyal, dan mengandung lignin. Dinding selnya menebal secara merata karena lignin yang terkandung itu sangat tebal sehingga tidak ada rongga antar wilayah selnya. Kemudian sel ini bersifat sederhana, lubangnya itu seringkali menyudut pada dinding. Lamella di tengah dinding adalah sel-sel yang berdekatan sangat mencolok. Next, function. The first function, the mature part of the plant is taken as element of defensive against external tissue. The field protects the cell and strengthens the inside of the cell. Next, element of support. Jadi fungsi dari sekarang ini yang pertama itu dia bersifat sebagai penyokong atau memperkuat bagian tanaman yang sudah matang. Kemudian sebagai alat pertahanan terhadap tekanan luar dan melindungi sel dan memperkuat bagian dalam sel, dan juga sebagai sarana pendukung. Bentuk contoh dari beberapa sel itu ada di bagian korteks, dan ada di bagian dari sel, kemudian ada sel yang tersebar, dan juga ada sel yang berurutan dan yang menyukai saluran pada batang. Selanjutnya itu jenis-jenis jaringan selanjutnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada serabut, kemudian ada sel batu atau kita sebut dengan skelet. Scleroderma tissue display of scleroderma tissue. The first fiber scleroderma cell are in the form of long fiber and fibrous and arranged close together. Scleroderma fiber possess good essential support system and immune system, root fish and good tissue. The second subtext scleroderma cell are shorter and bigger than fibrous scleroderma
Insular parenchyma cells are arranged in the form of insular tissue from 1 to extracted banana fish and 6 species. Jadi parenchyma ini terbagi menjadi dua, yaitu sel berserat dan juga sel berserat. Jadi yang sel berserat ini itu sel serat yang terbentuk dari serabut panjang dan berserat yang tersusun rapat. Serat ini memberikan dukungan mekanis yang baik pada tanaman dan ditemukan pada batang, akar, dan pembuluh darah. Kemudian sel parenchyma berserta yaitu dia lebih pendek dan lebih lebar dibanding dengan sel berserat. Sel parenchyma yang tervisualisasi tersusun dalam bentuk jaringan templasi yang kuat seperti pada biji anggur, kulit pisang, dan juga serat pada daun jati. Selanjutnya itu scleroid atau kita kenal dengan sel batu. Scleroid are formed in a vascular network that originates from ganglion and proganglion cells. Many of the scleroid can develop from simple parenchyma cell or rudimentary neurostem. Jadi sel scleroid itu berbentuk pada pembuluh darah yang berasal dari sel ganglion dan juga proganglion. Sel ini banyak berkembang dari sel parenchyma sederhana atau sel meristem yang belum sempurna. Kemudian ada bagian dari scleroid ini terbagi atas 5. Yang pertama itu ada Davis Branchis scleroid or Branchis scleroid or stone cell almost insodiametric in shape, for example, the clone of trigger. The second, tricoscleroid or elongate scleroid with one regular branching, for example, on lotus leaves of plant. The three macroscleroid or stick cell acidotic scleroid that can be found on the shape of leguminous, for example, Leguminosae. The four osteoscleroid are bone-stem scleroid with enlarged and sometimes branched with part of the diploid plant. The five atheroscleroid are select branch scleroid in only. Jadi scleroid itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tadi ada Branchis scleroid atau sel batu yang bentuknya itu hampir isodiametris, misalnya itu pada phloem kulit pohon. Kemudian ada tricoscleroid adalah scleroid yang memanjang seperti benang dengan satu percabangan teratur. Misalnya itu pada daun atau batang teratai. Kemudian yang ketiga itu ada macroscleroid atau kita kenal dengan bentuk tongkat, adalah scleroid yang berbentuk batang atau berbentuk tabung yang terdapat pada kulit biji kacang-kacangan, misalnya pada genus Leguminosae. Kemudian yang keempat ada osteoscleroid adalah scleroid yang berbentuk tulang dengan ujung membesar dan kadang bercabang seperti kulit biji tanaman
pada dicotyledon. Kemudian yang terakhir itu ada asteroscleroid, adalah scleroid berbentuk cabang mirip bintang yang terdapat pada daun. Next. Oke, selanjutnya itu ada fiber atau serat. Fiber naturally arises from various meristem. Fiber on Silenthiema generally as a long, different top and general as branches. Fiber may appear single and singly as idioblast or cell that are longer or contain different material than the surrounding shell. Jadi maksudnya itu adalah serat ini secara alami muncul dari berbagai meristem. Serat pada umumnya mempunyai bagian atas yang panjang, menguncing, dan umumnya itu bercabang. Serat mungkin muncul sendiri-sendiri sebagai idioblast atau sel yang lebih besar yang mengandung bahan berbeda dari sel di sekitarnya. Berikut itu ada contoh-contoh dari beberapa serat pada jenis tanaman yang berbeda. Fiber is divided into the first half fiber and small fiber are the two categories included in commercial fiber. Half fiber come from monocots plant and have still deep cell wall in thick lignin content. The second soft fiber which come from dicotyledon plant and are elastic and flexible, may or may not contain lignin. Serat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada serat keras atau serat komersial. Serat keras ini berasal dari tumbuhan monokotil yang memiliki dinding yang kaku serta kandungan ligninnya yang tinggi. Kemudian ada kedua itu ada serat lunak yang berasal dari tumbuhan dikotil yang bersifat elastik serta fleksibel yang mengandung kadang ada yang mengandung lignin, kadang ada yang tidak mengandung lignin. Next. Scleroid fiber based on their location. The first xylem fiber in include two, namely the first libroform fiber, the second trichid fiber. Next, extralism fiber, three base fiber or base fiber point in the vertex. Jadi serabut scleroid berdasarkan lokasinya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pada serat xylem, dan pada serat xylem ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pada serat libroform dan juga pada serat tracheid. Kemudian lokasinya juga ada pada serat extraxylem dan juga pada serabut kulit pohon atau serabut kulit kayu, yaitu terdapat pada bagian korteksnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sel sklerenkim. Saya akan melanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada si Nova untuk materinya. Selanjutnya untuk materi transport tisu atau jaringan pengangkut akan saya bacakan sendiri yaitu transport tissue. Vascular tissue in plants is the tissues responsible for transporting water, nutrition, and other substances from other part of the plant to another. These tissues consist of two main types, namely xylem and phloem. Jadi vascular tissue pada tanaman itu ialah sebuah jaringan yang merespon yang digunakan untuk mengangkut air, nutrisi, dan unsur-unsur lain dari satu bagian tanaman ke bagian tanaman yang lain.
Dan pada jaringan ini terdiri dari dua tipe, yaitu xilem dan phloem. Founded in the stem, roots, and leaf of plants. Jadi jaringan ini ditemukan pada batang, akar, dan daun. This transport tissue help plants to obtain nutrients and water and circulate food through the plant body. Jadi dia akan mentransport nutrisi, air, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. It helps plants grow, develop, and stay alive by regulation to flow essential substance. Jadi membantu tumbuhan untuk tumbuh, berkembang biak, dan hidup. Berikut ini ialah pada bentuk dari vascular tissue yang tadi dua tipe yang sudah disebutkan tadi, yaitu bagian xilem dan phloem. Xilem is a complex transport network divided into various types and various cell shapes. Usually, dead xilem cells from the very thick lignin walls. These walls are formed from lignin, resulting in the xilem also plays a role in the strange tissue. Jadi xilem ini ialah bagian yang jaringan transportasi yang kompleks dari variasi tipe dan juga variasi dari selnya. Jadi biasanya jika sel xilem itu mati dari dinding sel yang terbuat dari lignin itu, jadi dinding itu akan berubah dari lignin menghasilkan xilem itu sendiri dan memainkan peran dari jaringan itu sendiri. Xilem consists the following elements. Xilem itu terdiri dari beberapa elemen, yaitu trachees and trachea, nocta, xilem fiber, and xilem parenchyma. Next, itu ada phloem. Phloem focus more on the transportation of food, such as glucose, sugar, and nutrients, from the leaves to all part of the plant. Phloem ini adalah sebuah jaringan yang berfokus pada transportasi makanan seperti glukosa, gula, dan nutrisi dari daun ke seluruh bagian dari tumbuhan. The location is phloem is on outside of the stem and the roots of plants. Jaringan xilem ini berada di luar batang dan akar dari tumbuhan, khususnya di under the bark atau di bawah cortex dan di sekeliling dari bagian akar. Phloem consists as element terdiri dari beberapa elemen, yaitu tapis elements, introductory cell, albumin cell, phloem, parenchyma, phloem, dan phloem fibers. Berikut ini ialah gambar dari sel xilem dan phloem yang lebih jelas. Nah, tipe dari vascular tissue. Tipe dari jaringan vaskular ini ialah collateral type, itu carrier tissue in which the xilem and phloem are located. Side phloem is side by side. Phloem is on the outside of the xilem. Jadi jaringan pembawa ini yang xilem dan phloem ini di lokasi sisi-sisi dari phloem itu sendiri dan di luar dari bagian xilem itu sendiri. Ada yang open tape is the tape of cambium located between xilem and phloem. For example, open seed plane, gymnosperm, and dicotyledon planes. Positive is a type that does not have a cambium between the xilem and phloem. For example, monocot planes, phloema. For example, and monocotyledonous planes. Dan ada yang bicollateral tip, is that has a problem outside. Dia ada phloem di luarnya, phloem di dalam.
ada xilem, kambium yang di luar dan kambium yang di dalam. Ada juga concentric type. The xilem is surrounded by phloem or vice versa. There are two types of the amphiphasal and amphicribal. Jadi xilem ini dikelilingi oleh phloem atau baik. Kita lanjut untuk concentric type. The xilem is surrounded by phloem or vice versa. There are two of the amphiphasal and amphicribal. Pada concentric type ini pada concentric type ini ada dua macam, yaitu ada amphiphasal concentric is a concentric type with a point in the center and xilem surrounded the point. For example, in the rhizoma of the Ophrys sp. Number 2 is amphibribal concentric. It's a concentric type with the xilem in the center and the phloem surrounding the xilem. Center and phloem surrounds the xilem. For example, in plains paku-pakuan. Jadi pada amphiphasal concentric ini xilem dikelilingi oleh phloem. Nah, contohnya pada rhizoma dan rhizoma pada Ophrys sp. Dan untuk amphibribal concentric, xilemnya berada di dalam pusat dan phloemnya dikelilingi oleh xilem. Pusat dan phloemnya dikelilingi oleh xilem, contohnya pada tanaman paku-pakuan. Radial type. This type, according to the radius of the circle, is a type of transporting tissue that is located in the xilem and phloem, which alternate. For example, in the roots of monopod and dicot primary root. Tipe ini berdasarkan dari radius circle dari tipe jaringan transport ini ya, berlokasi di dalam xilem dan phloem yang alternate. Contohnya pada akar monokotil dan dikotil, dan juga pada akar utama. Yang nomor D ada kambion. Ada namanya peridium cambium. The peridium cambium is formed from cortex, parenchyma tissue that's developed into lateral meristem. Jadi peridium cambium ini berasal dari cortex atau kulit parenchyma dan jaringan parenkim yang berkembang di dalam lateral meristem. Cells that form inwards will develop into pheloderma, while cells that form outward will harden and eventually die. Jadi dan juga sel itu berkembang menjadi pheloderma, yang dimana sel itu akan berubah dan pada akhirnya akan mati. Dan juga the activity of periderm cambium causes the formation of a cord layer on the surface of the stem or branch of dicotyledonous plants. The cambium in the transport tissue has an important role in the secondary growth of vascular planes, which enlarges and circumference of the stem of branch and forms a peridium layer to protect the stem. Jadi cambium ini dalam jaringan transport ini punya peran penting sebagai secondary growth of the vascular planes.
yang which enlarges the circumference of the stem pada batang dan juga akar pada cabang, dan forms of peridium layers to protect the stem. Baik, sekian dari saya untuk sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan bisa diketik di e-learning. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah, penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya mewakili dari rekan-rekan yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.